Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Neni Pubitasari dari SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Perkenalkan, saya Rahab dari Negeri 202 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Sedikit kita coaching hari ini sebagai awal percakapan. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu ya Bu. Pertama-tama di sini saya akan mendiskusikan kepada Ibu terlebih dahulu tentang nilai coaching kita untuk hari ini. Iya Bu. Pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coach akan mengerti dan saya menilai sesuai dengan penilaian. Akan sesuai dengan kita belum. Kemudian nanti saya akan melatih bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada dan juga mana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, apa yang sesuai dengan coaching ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi nanti untuk potensi pelanggan itu dari dia tergantung mendengarkan aktif, memberikan bobot dengan teknik rasa. Nah, yang pertama Bu di sini saya akan mengingatkan kompetensi apa keluarga materi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira Ibu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi nanti? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan kepada coaching nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Yang terakhir Bu, untuk pertanyaan saya, indikator yang bagaimana nanti diinginkan Ibu dalam coaching kita kali ini? Iya. Saya ingin coach saya nantinya Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan ini atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti Bu. Demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Nah, kemudian silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya begini Bu, memang datangan saya sini itu ada hal yang akan saya sampaikan terkait keresahan saya sebenarnya. Mudah-mudahan nanti itu akan membantu saya. Jadi seperti ini. Kemarin saya sebenarnya sempat dituduh oleh hasil kita karena pada saat itu saya terlambat mengumpulkan tugas di SMS. Nah, jadi mungkin karena perhatian Ibu vaksin dengan saya mungkin bukan Bu. Nah, jadi saya seperti telepon. Bahwasanya ini kenapa tugasnya terlambat? Kenapa juga tidak boleh terlambat? Itu mempengaruhi di sudah yang saya katakan. Gitu ya Pak ya. Ini berarti maksud tujuan Bapak ini untuk menceritakan hal tersebut kepada saya dan nanti kira-kira yang bisa kita cari solusinya ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak nih dari permasalahan Bapak dari tugas-tugas yang tidak selesai Bapak ceritakan tadi, kira-kira hambatannya apa Pak? Boleh Bapak cerita? Iya, sebenarnya begini.
kalau dikatakan sebagai hambatan memang ini kan pada masa ajaran baru gitu kan Pak. Nah, jadi saya kebetulan sebagai siswaan di teknologi ini. Jadi pada saat itu apalagi di ajaran baru banyak program-program sekolah yang harus diselesaikan, harus dikerjakan gitu kan Bu. Nah, selanjutnya belum lagi membuat program sekolah, program kesiswaan yang memang harus kita siapkan untuk inilah agenda kita ke depannya gitu. Nah, memang selain daripada itu anak saya baru pertama kali masuk sekolah gitu kan. Jadi saya agak kelimpungan di dalam waktu ini. Jadi harus mengerjakan tugas sebagai guru penggerak, tugas sekolah, selanjutnya satu lagi tugas di rumah sebagai seorang ayah. Jadi karena baru pertama kali mungkin agak susah untuk ininya gitu kan. Sebenarnya itulah yang saya alami gitu. Nah, jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana sebenarnya supaya saya tidak resah lagi lah, supaya tenang gitu kan untuk dirinya. Jadi dari hambatan-hambatan seperti tadi ya Pak, dari permasalahan dari sekolah, dari tugas sekolah ya Pak, kemudian tugas di rumah lagi, dengan istri ya gitu ya Pak. Kemudian tugas-tugas PGP lagi Pak ya. Nah, jadi ini Pak, kira-kira dari yang Bapak tadi, kira-kira ini gimana? Bagaimana pendapat Bapak? Kira-kira nanti tugasnya tetap terlambat atau akan diperbaiki? Sebenarnya saya juga tidak mau terlambat sebenarnya bukan. Nah, tapi memang saya tetap berusaha untuk memperbaiki saya supaya nanti tidak terlambat. Gitu. Nah, mungkin mulai dari sekarang rencana saya nanti akan mungkin fasil kembali untuk meminta maaf kepada hasil kenapa saya terlambat. Insya saya akan jelaskan rencananya. Nah, memang saya akui keterlambatan ini memang salah saya karena yang namanya tugas memang harus dikerjakan sesuai dengan tenggat waktunya. Nah, jadi ini juga lah yang ketika saya hubungi langsung dengan hasil karena ini seperti sudah ini. Berarti itu salah satu strategi kayak menyelesaikan masalah hambatan pengiriman tugas PGP ya Pak ya. Nah, terus dari solusi yang Bapak jelaskan tadi, bukti Bapak berjanji untuk tidak lagi terlambat untuk fasil, kemudian itu salah satu solusi yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana komitmen Bapak untuk memberikan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita kali ini ya Pak? Nah, tadi kan memang saya sudah terlambat dan saya malu juga sebenarnya bisa menepasi karena terlambat gitu. Tapi insya Allah ke depannya saya akan menghubungi fasil. Mungkin saya juga harus manajemen waktu sebenarnya. Bagaimana membagi waktu ini, waktu khusus pekerjaan di sekolah sebagai guru di penuh. Artinya bagaimana manajemen waktu untuk tugas di guru penggerak ini dan juga keluarga. Itulah yang saya banyak komitmen saya nanti akan berubah. Yang pertama nanti kan menghubungi fasil. Nah, saya minta maaf karena memang saya sudah salah kan Bu. Nah, selanjutnya baru setelah saya insya Allah akan mengubah pola kerja untuk manajemen waktu. Insya Allah saya perbaiki gitu kan depan. Jadi Pak ya, bagus sekali ini ya Pak. Memang ini kita harus ya Pak, kita harus berani ya, dalam masalah. Kemudian kira-kira ya, bagaimana Bapak maksudnya membagi manajemen waktu ini sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik Pak? Sebenarnya begini, manajemen saya nanti untuk membuat pola manajemen waktu ini, membagi waktunya itu yang pertama yang saya lakukan kalau seandainya di sekolah memang kita kan itu jadwal sekolah dari pagi sampai sore. Insya Allah untuk manajemen waktu dari sekolah memang pada saat jam sekolah kita harus fokus kerja.
sekolah. Nah setelah itu sesuai dengan yang biasa kita lakukan kalau untuk PGP gitu kan Bu, itu sebenarnya di luar pembelajaran. Nah di luar pembelajaran, jadi insya Allah nanti di sela waktu sore jam 4 sampai dengan jam 6 lah, saya katakan ada waktu 2 jam. Insya Allah nanti saya akan membagi waktu untuk mengerjakan tugas yang ada di INS yang sudah diberikan hasil kita. Nah selanjutnya nanti setelah maghrib lah satu malam lalu ke pagi hari, insya Allah di situ baru saya membagi waktu bersama. Karena bagaimanapun ceritanya ini adalah yang ketiga ini itu adalah hal-hal yang penting gitu kan Bu. Makanya insya Allah saya akan membuat sebelumnya. Ya, saya senang Pak mendengarkannya. Kira-kira itu dari coaching kita kali ini Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak tentang keterlambatan tadi ya Pak, keterlambatan pengiriman tugas CGP ya Pak. Iya. Kemudian ini bagus juga ya Pak, maksudnya Bapak semoga nanti Bapak selesai, cepat permasalahan juga cepat selesai ya Pak. Iya. Nah, jadi akhirnya dari percakapan kita kali ini sudah dapat solusi, kemudian Bapak sudah nampak sudah bertanggung jawab. Nah, jadi kita akhiri coaching kita kali ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah menjadi tempat pengaduan saya lah ini untuk bagaimana saya berbagi cerita dan menyampaikan keluh kesah saya gitu kan, terkait tentang apa yang sudah saya alami. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa merubah manajemen waktu saya lebih baik lagi, bagaimana cara membaginya gitu kan Bu. Nah dan saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Ya, tapi perasaannya sekarang sudah belum ya Pak? Alhamdulillah. Sudah, maksudnya sudah enak, Iya. sudah senang ya Pak ya? Alhamdulillah rasanya udah plong Bu, karena saya sudah menemukan caranya gitu kan, kita berbagi tadi bagaimana manajemen waktunya, mudah-mudahan. Iya, baik, terima kasih Pak. Kemudian telah membantu saya dan melaksanakan praktik coaching kali ini ya Pak ya. Oke, siap Bu. Ya, banyak mudah-mudahan Assalamualaikum, Pak ya. Waalaikumsalam. Jadi izin saya pamit dulu ya Bu. Iya, Pamit dulu. nanti ya Pak. Waalaikumsalam. Bisa nih. Oke, baik, langsung saja ya Bu. Tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Bambang. Nah di sini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan setelah melakukan observasi. Pertama Bu, di sini yang saya tanyakan apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan pencapaian pendidikan Pak. Ya di coaching tadi Bu, saya dengan Pak Bambang itu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, proses coachingnya itu laksanakan tadi itu sudah diterapkan tadi coaching model terbuka ya Bu ya. Ada penerapan tujuan, langkah-langkahnya, untuk pertanyaan tujuan sudah muncul dengan yang Ibu tanyakan tadi. Nah, tadi ada pertanyaan Ibu seperti ini, apa tujuan Bapak menceritakan tersebut kepada saya? Ya Bu ya tadi. Di situ sudah muncul tujuan. Nah, kemudian identifikasi masalah tadi Bu. Di sini Ibu sudah mampu memunculkan pertanyaan apa yang menjadi hambatan Bapak dalam menyampaikan masalah itu fasilitator, ya Bu ya. Nah, jadi Ibu mengidentifikasi lagi masalah gitu, sehingga muncul jawaban dari coaching atas permasalahannya seperti itu ya Bu. Di sini juga tadi saya sudah ada rencana aksinya, muncul kalimat seperti ini. Lalu bagaimana strategi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, ya Bu? Di sini ada pertanyaan Ibu mengarahkan coaching untuk menentukan solusi dan rencanakannya. Kemudian tindakan juga sudah ada ya sebagai tanggung jawab. Nah, di sini nampak di kalimat Ibu bagus bagaimana komitmen Bapak untuk menjadi sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini, nah Bu. Nah, di sini coaching sudah menjelaskan langkah-langkah dan tindak lanjut ke depannya. Dan saya rasa itu sudah sangat bagus.
proses coachingnya dengan model kita, kemudian saya sudah sesuai lah dengan alutsista tadi. Nah, pertanyaan terakhir itu, nah kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan? Kira-kira nantinya kalau kita melakukan coaching berdasarkan sejawat atau bersama siswa? Iya baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya sebagai coach ya lebih memahami lagi proses percakapan anak kita, sehingga ini saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Sungguh luar biasa. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya, dengan lebih baik lagi. Ya, saya rasa sudah cukup lah untuk observasi kita kali ini Bu. Dengan salam ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, baik, hari ini kan kita sudah agendakan bahwasanya kita akan Ibu akan coaching ya bersama ini nanti. Baik, begitu misalnya di sini saya akan mengajarkan dulu tentang penilaian, mereka lagi yang disebut penilaian. Sudah tahu lah untuk saya. Jadi hari ini berarti kita akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemudian dari hal ini kita juga jangan lupa untuk diskusi coaching nanti itu sesuai dengan prinsip coaching, contohnya tentang prosesnya kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari nantinya, gitu kan? Nah, selain daripada itu memang kita juga harus memahami sesuai dengan kompetensi yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu tentang sebagai coaching harus hadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga ini adalah kompetensi yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita supaya coach kita nanti terpancing, jangan mengeluarkan semua unek dan juga solusi dari coach. Oke. Nah, berarti yang pada hari ini kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada coaching nanti? Untuk kompetensi yang saya kembangkan nanti itu ada passion, sekadar penuh dan integratif dan juga memberikan pertanyaan. Oke, berarti secara lengkap itulah semuanya gitu. Nah, selanjutnya namun dari yang ketiga itu otomatis ada hal yang spesifik gitu kan. Nah, kira-kira hal spesifik mana atau kompetensi yang spesifik mana yang akan Ibu kembangkan nantinya? Kalau untuk kompetensi yang spesifik di sini nanti akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot. Oh, berarti mendengarkan aktif kita sebagai coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mengundang dari coach tadi ya supaya mendapatkan solusi ya. Mantap. Nah, selanjutnya yang terakhir, nah di sini kan indikator yang selanjutnya setelah Ibu melaksanakan coaching bersama coach, kira-kira bagaimana yang Ibu inginkan indikator atau hasilnya lah bersama coaching? Jadi saya ingin coach saya ini tak bisa menemukan solusi dari masalah. Oh iya. Ataupun ya bisa lah menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu. Iya. Oh baik. Berarti kita nanti memancing coach supaya menemukan solusinya sendiri gitu ya. Nah, baik, kalau memang saya rasa sudah aman kita. Nah, jadi untuk observasi kali ini kita cukupkan sampai situ dulu. Biar saya lihat nanti proses Ibu meng-coaching dari Ibu ini. Kan? Baik. Terima kasih ya Pak. Yes. Siap. Sama-sama kita lihat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Negi. Bu Negi, bagaimana kabarnya hari ini Bu?
tapi saya dari wajahnya kok sepertinya kurang ceria itu. Jadi galau-galau gitu ini. Kira-kira ada yang disampaikan mengenai Iya, ada sedikit permasalahan di sekolah tentang guru-guru kami di sana, terutama guru-guru buku yang membawakan atau mengajarkan penima. diajarkan gitu ya. Kira-kira nanti setelah kita bicara-bicara di sini, apa harapan setelah kita bincang-bincang nanti? Saya nanti berharap nanti saat kita dari percakapan ini, dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah, yang saya alami di sekolah, ini nanti bisa dapat solusi atau permasalahan. Kalau itu boleh diceritakan masalah itu di sekolah. Iya Bu, ini nih Bu, saya ceritakan awal mulanya ya. Di sekolah saya itu sudah 2 tahun menjalankan kurikulum merdeka, ya. Tetapi saya merasa ini tidak ada cerminan kurikulum merdeka pada siswa. Ini pada apalagi pada pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah saya. Ya, di sekolah saya itu di SMA 3 Karacipuan, di mana yang dilaksanakan di situ itu pembelajaran P5 itu dalam 1 minggu itu difokuskan 1 hari. Itu juga di hari Jumat, itu ada di meja pelajaran, itu dibuat khusus untuk P5 saja. Jadi yang mengajarkan itu adalah guru-guru umum. Saya sebagai guru produktif, salah satu guru produktif itu yang mengajarkan di salah satu jurusan tata busana. Ya, di SMK 3 itu ada 4 jurusan, jurusan tata busana, kecantikan, kemudian tata rupa dan TKJ. Dan kebetulan waktu itu saya masuk di salah satu kelas, ya, yang sudah ini ada baru 2 tahun, kelas 10, kelas 11 yang melaksanakan kurikulum merdeka, kelas 12 belum, masih kelas 13. Kemudian saya menanyakan apa proyeknya hari ini nak, dan waktu itu ini Bu, loh, ini Bu. Sementara saya tahu itu proyek waktu ketika rapat P5, kebetulan saya tidak hadir karena yang rapat itu adalah guru-guru umum yang mengajarkan P5. Nah, kebetulan saya juga tahu karena kebetulan waktu itu saya sebagai mahasiswa, jadi ikut juga. Sebenarnya tidak mengajarkan, tapi saya ikut berkecimpung di rapat itu. Nah, kebetulan waktu itu di awal semester mereka membuat, maksudnya mengajarkan modul itu ada 4 modul, katanya 1 tahun. Ternyata ini sudah berjalan beberapa bulan, 1 modul pun belum beres. Jadi akhirnya yang proyek yang dibuat itu kok lari dari jalur. Kemudian saya sebagai perwakilan dari siswa nih, ya, ada beberapa wali kelas yang mengadu, yang maksudnya bercerita ke saya, loh kok itu ya proyeknya, ya, kok itu proyeknya, maksudnya lari dari jalur yang mereka buat dari sebagai salah satu ada subkoordinator dari P5, ya, itu apa namanya, dia itu mengarahkan guru umum itu untuk membuat modul kepekerjaan. Ternyata yang diajarkan itu bukan kepekerjaan, ya, tetapi dia itu mengarah ke satu modul, ya, ke kearifan lokal. Jadi kan berbeda ini yang dari pekerjaan dari kearifan lokal. Jadi dari situ saya konfirmasi di mana ini. Kemudian dari itu semua saya balik lagi. Kok jadi seperti itu ya, gitu. Jadi akhirnya saya memendam sendiri ke, maksudnya apa namanya ini, unek-unek lah, ya. Jadi akhirnya dari yang harusnya dapat proyek, ini tidak dapat proyek, Nggak sinkron jadinya, iya, ya. Jadi di sini masalahnya ketidaksinkronan modul dengan kewajiban dilaksanakan. Iya, gitu ya, Bu, iya. ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, setelah Ibu tahu nih permasalahannya, apa langkah-langkah di kedepannya ya, Bu, ya? Apa kira-kira langkah-langkah atau solusi yang akan Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah proyek yang tidak sesuai tadi?
Iya. Yang pertama itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kebetulan saya dekat dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah pun juga sering sekali minta pendapat. Apakah saya itu karena CGP? Ya, saya kurang tahu. Kemudian saya juga ingin berkoordinasi dengan ibu kurikulum ya, sebagai pemangku jabatan itu di bidang pendidikan khusus, bagian pendidikan di sekolah ya Bu, yang maksudnya yang mengatur itu bagian-bagian kurikulum, apa pembelajaran semuanya. Ya, saya sudah melaksanakannya dengan koordinasi dengan ibu kurikulum. Tapi setelah itu ibu kurikulum memang bilang sama saya, itu koordinatornya susah diatur katanya. Ya, itu dapat masalah lagi, itu koordinatornya susah diatur. Jadi saya kasih tahu juga, Kak, itu ibu, itu salah satu kewenangan ibu sebagai kurikulum. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, saya sudah rencanakan, ya, itu kami sebagai guru-guru produktif memang merasa keberatan loh, karena kita sudah maksudnya dari bahan limbah yang sedikit seperti kami di jurusan tata busana, itu limbah jurusan tata busana seperti kami kerja, itu bisa menghasilkan cuan, maksudnya bisa menghasilkan produk-produk baru, ya. Iya, dari produk baru seperti contoh keset, itu kan dari kain perca, kemudian bros dan lain sebagainya, itu dari limbah-limbah loh. Kemudian seperti kita di potensinya di SMK 3 itu, maksudnya banyak pohon, ya. Apa salahnya itu semua limbah yang ada di SMK 3 itu dimanfaatkan semua. Jadi kita sebagai guru-guru produktif, ya, khususnya ketua jurusan, saya juga mengambil ketua jurusan ini untuk maksudnya untuk melatih guru-guru umum ini, baik itu guru bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya. Ya, untuk melatih mereka ini biar lebih kreatif gitu, ya. Itu langkah yang ketiga. Kemudian saya juga ingin kebetulan kami di sekolah itu, kebetulan saya juga ikut, ya. Ini salah satu pengembangan, sebagai salah satu pengembang, saya ditunjuk, nggak tahu juga saya sebagai karena saya CGP atau bagaimana, ditunjuk untuk pengembang kurikulum, ya. Pengembang kurikulum itu di bagian ya ini kurikulum merdeka. Kebetulan ini dalam waktu dekat saya sudah mencari narasumber, ya, kenapa permasalahan ini Bu, ya, kita mencari narasumber untuk mengulangi kembali, padahal ini sudah pernah dibuat pelatihan di sekolah, mungkin kurang paham guru-guru atau bagaimana, kita mengulangi kembali pemahaman tentang P5. Wah, idenya sungguh luar biasa ya Bu ya. Oke, dari berbagai ide tadi Bu, kira-kira bagaimana nantinya komitmen Ibu untuk mengumumkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Ya, saya pikir ya Bu, saya berkomitmen akan rajin-rajin nanti mengupload di grup WA sekolah. Ini tutorial ini pemanfaatan proyek yang murah. Maksudnya memanfaatkan proyek yang murah seperti tadi yang limbah, kemudian mudah dan bernilai jual tinggi. Ya, ini saya pikir aja Bu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari galauan Ibu ya tentang pembelajaran kelima di sekolah Ibu ya. Nah, setelah berbincang-bincang sekarang gimana perasaannya Bu? Apakah sudah merasa tenang? Alhamdulillah sudah merasa tenang, dan juga saya merasa ya beban maksudnya beban pikiran, beban apa yang ada di hati, unek-unek yang ada di hati udah sedikit tersampaikan. Alhamdulillah, baiklah. Oke Bu Neni, karena Ibu tadi sudah menemukan permasalahan dari P5 tadi ya Bu ya, tentang proyek tadi. Saya doakan semoga dengan berjalan ini proyek itu akan sinkron lah dengan modul ke depannya ya Bu ya. Semoga kita ke depannya dapat bincang-bincang lagi ya di kesempatan lain ya. Iya, benar Bu. Terima kasih ya Bu atas perhatian Ibu, atas sudah bersedia mendengarkan saya, mendengarkan unek-unek saya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Bu Neni. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Pak Bambang. Baik, saya sudah lihat proses coachingnya bersama Ibu Neni. Nah, alhamdulillah
alhamdulillah saya lihat sudah maksimal. Nah jadi dan juga kira-kira yang sudah ibu lakukan saat melakukan kayak ini yang ibu inginkan tadi apa saja? Coaching saya tadi, saya sudah melakukan percakapan coaching atau kita ya Pak ya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga hal tersebut tadi bisa kembali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tadi Pak. Nah, jadi memang saya tadi sudah lihat bagaimana prosesnya. Alhamdulillah sudah sesuai seperti yang disampaikan tadi. Nah, kira-kira ibu memang tadi saya lihat itu sudah memberikan pertanyaan sama coaching, kan? Apa tujuan ibu menceritakan kepada saya sehingga coaching sudah menjawab apa sebenarnya tujuannya, kan? Nah, ini kan selanjutnya dari situ sudah memiliki tujuan. Berikutnya saya amati tadi itu ada identifikasi masalah. Nah, berarti di sini ibu sudah bisa memunculkan masalah-masalah apa saja sebenarnya yang terjadi gitu kan. Nah, seperti baiklah coba ibu ceritakan permasalahan di sekolah apa saja sehingga muncul jawaban dari ibu ini tadi terkait tentang permasalahannya. Ini kan sudah masuk identifikasi masalah gitu kan. Nah, selanjutnya dari setelah diceritakan oleh Ibu Neni itu identifikasi masalahnya sudah apa, sudah mengerti gitu kan. Nah, jadi sudah muncul rencana aksi. Nah, di sini kira-kira yang sudah Ibu sampaikan tadi kan kira-kira langkah-langkah selanjutnya atau solusi yang akan Ibu lakukan apa gitu kan. Nah, jadi dari Ibu Neni juga sudah menjawab solusi-solusi yang akan dilakukannya. Nah, jadi sini sudah saya dengar tadi solusinya udah mantap gitu kan, udah sesuai lah gitu dengan apa yang sudah yang menjadi permasalahan Ibu Neni. Nah, selanjutnya saya dengar tadi bahwasanya ini Ibu sudah menyampaikan lalu bagaimana komitmen Ibu Neni gitu kan dalam memecahkan solusi tadi, komitmen kedepannya bagaimana untuk mewujudkan lanjutnya gitu kan. Nah, berarti di sini coachingnya sudah menjelaskan tindak lanjutnya gitu kan untuk kedepannya itu bagaimana gitu. Nah, berarti di sini memang saya lihat bahwasanya ibu sebagai coaching gitu kan sudah memang sesuai dengan alur kita gitu. Nah selanjutnya kira-kira kompetensi apalagi yang ibu kembangkan ketika nanti ada atau ibu melakukan coaching kepada teman sejawat atau kepada siswa gitu. Kedepannya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana caranya agar ya kita lebih memahami lah Pak proses percakapan kita ini sehingga nanti kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, kalau begitu sudah aman saya rasa gitu kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan teman sejawat, dengan siswa itu lebih baik lagi karena harus latihan juga kita ini kan. Nah, jadi untuk itu kayaknya sudah cukup observasi kali ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu. Oke, baik kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih ya Pak. Siap, kita sama-sama. Baik Bu. Pak Bambang, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Bambang. Ya, ini senang bertemu dengan Pak ya Pak. Saya juga senang. Oh ya Pak, hari ini kita akan melakukan coaching kepada perusahaan ini ya Pak ya. Kemudian saya sebagai pengamat atau observer, jadi Bapak sebelum kita coaching nih Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, saya diskusikan dengan Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini Pak. Oke Pak, pada coaching kita kali ini saya akan mengamati coach dan coachee ya Bapak dengan jurusan ini sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti untuk rubrik penilaian dalam proses percakapan intinya saya harap ini Bapak sudah bisa memiliki prinsip coach yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi ini
coaching yang akan kita lakukan pada kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian juga nantinya dalam proses percakapan ini saya harapkan Bapak juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan nantinya ya Pak ya. Bagaimana, apa Bapak bisa memahaminya? Siap, saya sudah memahami karena kemarin sudah saya baca juga di LMS dan Bu. Baik, kalau begitu Pak. Selanjutnya, ini sebelum dimulai proses coachingnya, saya mau bertanya kepada Bapak dulu nih Pak. Boleh nggak Pak ya? Boleh Bu. Oke. Ya, ini pertanyaan saya yang pertama, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak dalam proses percakapan coaching? Ya Bu. Nanti yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi coaching itu yang pertama tentunya kehadiran penuh atau present gitu kan. Yang kedua bagaimana kita mendengarkan aktif dari coaching juga nanti, dan yang terakhir nanti kita memberikan pertanyaan yang berbobot untuk meningkatkan solusi dari coaching sendiri. Nah, dari 3 kompetensi tadi apa ya? Kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan di dalam proses coaching kali ini Pak? Tadi kan kompetensi ada 3. Insya Allah pada kali ini memang saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu bagaimana cara kita mendengarkan aktif di tembok, dan yang kedua cara kita memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti itu saya bisa menggali potensi dari coaching ini. Nah jadi agar coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan. Baik Pak ya. Ini memang mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini adalah salah satu kunci ya, agar nanti bisa menggali banyak dari hal dari coachingnya ya Pak. Nah Bapak, untuk yang terakhir nih pertanyaan saya ya, indikator ketercapaian. Nah, kira-kira kalau ukur mana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nantinya? Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu sesuai dengan alur tirta. Nah, saya alur tirta insya Allah secara runtut. Nah, kemudian insya Allah saya akan menggali ide-ide dari coaching supaya beliau sendiri nanti dapat menemukan solusi dari masalahnya. Seperti itu. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Nah, itu saja dulu ya Pak ya tahap untuk pra observasi kali ini. Semoga coachingnya nanti ini berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak tentukan tadi Pak ya. Oke. Boleh silahkan, boleh dilakukan coaching kali ini bersama Ibu Sarmiani. Ya, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi juga, artinya untuk memperbaiki diri saya gitu lah. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum Bu Sarmiani. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Rencananya kemarin kan Ibu sudah menghubungi saya untuk membicarakan sesuatu gitu kan. Nah, jadi kira-kira yang akan disampaikan apa? Begini Pak, saya memang ingin bercerita kepada Bapak anak-anak saya Pak. Begini Pak, kemarin itu saya dipanggil sama sekolah Pak. Begitu Pak. Penyebabnya itu Pak, karena memang saya dari ini Pak, saya terlambat lah Pak di sekolah. Kan Pak ya, baru 3 hari saya terlambat, tapi sudah ditegur gitu. Kira-kira dalam pertemuan kita kali ini tujuan Ibu menceritakan ini kira-kira kita bisa isinya. Begini Pak, setelah ini saya berharap nanti Pak Bambang bisa membantu saya dalam memberikan solusi atau langkah-langkah yang sudah nantinya sedang bercerita kepada Bapak. Oke. Nah kalau begitu kira-kira bisa saya tahu atau Ibu ceritakan
spesifik yang ibu bilang tadi meninggal dalam hati karena terus saya akan lebih dalam. Iya Pak, jadi sebenarnya Pak, sebelumnya itu Pak, saya orang yang paling awal datang ke sekolah. Jadi saya itu selalu berusaha hadir lebih awal dibandingkan dengan guru-guru lainnya Pak. Bahkan guru saya pun kadang-kadang belum sampai ke sekolah, saya sudah sampai seperti itu. Jadi saya itu sudah terbiasa untuk anak-anak di sekolah Pak, siapa yang datang duluan, saya sudah tahu. Dan saya juga biasanya mengarahkan mereka untuk yang membuat kebersihan ya Pak, kebersihan lingkungan sekolah, baik di kelas, halaman, seperti itu kan Pak. Jadi saya mengarahkan mereka ya melihat lingkungan sekolahnya apa yang kurang, biar rapi, bersih gitu ya, sebelum berburu gitu Pak. Nah Pak ya 3 hari yang lalu itu biasanya betul-betul lama di sekolah. Oh gitu. Berarti kalau saya dengar dari cerita ini, ibu merasa kesal karena baru 3 kali datang terlambat, mengapa saya harus ditegur kepala sekolah gitu ya? Padahal enggak baru 3 hari kan, saya datang terlambat juga kan karena ada alasannya gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira ibu banget kenapa? Iya Pak, gini Pak sebenarnya kami baru-baru ini ya rumah gitu Pak. Jadi ada sini lah rumah baru ini namanya kita pindahan ya Pak ya, beres-beres gitu. Saya masih agak kewalahan Pak mengatur waktu gitu. Yang dulunya rumah saya itu Pak agak jauh dari tempat saya mendidik anak gitu. Jadi sebelumnya itu saya dan suami sama-sama mengantar anak ke situ gitu sebelum berangkat kerja gitu Pak. Tapi ya di rumah kami yang ini itu lebih dekat, bisa ya jalan kaki aja sudah gitu kan Pak. Jadi di situ karena suami saya juga sibuk gitu kan Pak. Ya udah dia berangkat kerja duluan, saya sebelum berangkat mengantar anak gitu Pak. Dan waktu itu saya tidak merasa masalah gitu karena kan dekat gitu ya Pak. Tapi ternyata anak ini juga ya makan waktu ya Pak, apalagi kalau ibunya yang mengantar gitu kan Pak. Akhirnya ya saya tidak bisa datang secepat hari sebelumnya begitu Pak. Jadi menurut pendapat ibu nih, karena ibu berangkat sekolah, kira-kira apakah memang hal yang wajar gitu ketika ibu terlambat datang ke sekolah? Pak, sebenarnya saya juga tidak nyaman ya dengan keterlambatan ya Pak. Apalagi sebelumnya saya selalu usahakan agar yang paling awal datang ke sekolah. Jujur Pak, yang saya pasti pengen lah Pak, pengen sekali malah bisa kembali hadir di sekolah seperti saya yang dulu Pak. Karena sangat tidak nyaman dengan keterlambatan ya Pak. Nah, jadi kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Karena udah terlambat ya ini dengan masalah-masalah yang ada di sampaikan tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya Pak, saya rasa yang pertama saya kan memang sudah salah ya Pak ya. Saya harus menemui kepala sekolah dan minta maaf Pak. Ya, selain minta maaf saya juga akan menjelaskan alasan mengapa sampai 3 hari ini saya datang terlambat di sekolah. Itu sudah bagus ya. Tapi setelah dari ibu nanti sekolah kan komitmen ibu kira-kira untuk mewujudkan ini sebagai tindak lanjut kita ini kan sudah berbicara, jadi komitmen ibu kedepannya kira-kira bagaimana? Pak, saya rasa pertama-tama itu saya harus segera minta maaf kepada kepala sekolah, kemudian menjelaskan alasan saya mengapa bisa terlambat, Pak ya. Selanjutnya saya rasa saya memang harus mengatur ulang kembali. Saya harus manajemen waktu saya kembali, kapan saya harus bangun gitu ya Pak. Ya harus lebih awal gitulah Pak, memulai aktivitas saya di pagi hari. Ya mungkin bangunnya lebih percepat, ya mungkin lebih cepat gitu, dan dengan anak saya juga harus lebih cepat kan. Karena kadang anak ini diantar nih tidak mau langsung ditinggal ya Pak ya, masih ada drama-dramanya gitu. Jadi saya rasa memang saya harus lebih cepat lah beraktivitas, dari bangun, masak dan sebagainya, beres-beres sampai mengantar anak saya begitu Pak. Baik, kalau begitu saya rasa sebenarnya ini solusi dari permasalahan kan sudah kita temukan gitu kan. Nah,
saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Memang sebenarnya kita juga sebagai manusia gitu kan harus pada intinya mengatur waktu kita, bagaimana cara kita mengatur sekolah, mengatur keluarga, sehingga semuanya itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai nanti kita ada masalah di sekolah karena ada tanggung kita gitu kan, dan ada masalah di keluarga karena memang itu juga tanggung jawab kita gitu kan. Sekarang saya sudah merasa lebih tenang nih Pak setelah kita bercakap-cakap Pak. Yang tadinya saya merasa sedih, merasa paling tersakiti saya tadi kan Pak. Iya. Tapi sekarang ya saya benar-benar sudah merasa lega dan ya semangat kembali menjalankan aktivitas saya Pak. Iya, saya juga turut senang karena itu sudah menemukan solusi dari permasalahan. Begitu juga rasanya udah tenang mungkin karena berbagi gitu kan. Karena memang sama-sama kita ketahui karena kita yang merasakannya gitu kan. Hanya memang perlu juga sih teman curhat, teman berbagi yang memang itu bisa memberikan solusi juga untuk kita gitu kan. Nah, jadi untuk itu saya juga tidak masalah gitu kan. Jadi sudah datang ke sini kita sama-sama berbagi. Iya, Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Bapak sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan cerita saya gitu ya Pak. Siap, sama-sama Bu. Nah nanti semoga masalahnya sudah selesai. Nanti cepat dihubungi kepala sekolahnya sudah, supaya nanti takutnya ada kesalahpahaman gitu kan, biar nanti aman masalahnya. Iya Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Oke, siap Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu. Oke Pak, ya langsung saja ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak bersama dengan Ibu Samiani ini sudah melakukan coaching. Iya. Di sini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang tadi yang saya sudah melaksanakan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Nah, terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Nah baik Bu, terima kasih sudah tadi melihat kami melakukan coaching ini. Nah jadi pada saat coaching tadi memang saya sudah melakukan percakapan dengan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan kompetensinya yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, baru bagaimana setelah identifikasi masalahnya baru menanyakan tentang aksi apa yang akan diperbuat oleh coaching, dan terakhir tanggung jawab coaching, sehingga alur dari cerita ini itu bisa menggali coaching dapat menemukan masalah-masalah dan juga bagaimana solusi yang akan dijalani. Iya baik Pak. Jadi hasil pengamatan saya tadi ya Pak, ketika proses coaching yang Bapak laksanakan, Bapak sudah menerapkan coaching dengan alur cerita. Nah, pada tahapan tujuan, langkah-langkahnya menunjukkan pertanyaan yang ditujukan. Nah, sudah muncul dengan Bapak menanyakan, nah, apa yang Ibu harapkan setelah percakapan ini? Itu yang pertama Pak. Kemudian di situ sudah muncul tujuan, ya. Kemudian pada identifikasi masalah, di sini Bapak juga sudah mampu memunculkan, ya. Baiklah, coba Ibu ceritakan permasalahan di sekolah Ibu, ya. Kemudian jadi dalam mengidentifikasi masalah ya, ini sehingga muncul jawaban dari coaching atas permasalahannya. Kemudian di sini juga dari rencana aksinya ini muncul kalimat, kira-kira langkah-langkah apa atau solusi apa yang akan direncanakan. Itu yang Bapak tadi tanyakan kepada coaching. Nah, kemudian solusi dan merencanakannya dan tindak lanjutnya. Nah, kemudian kita menjawab, di sini nampak di kalimat Bapak ya, wah hebat ya Bu idenya, lalu bagaimana komitmen Ibu untuk menunjukkan sebagai tindak lanjut pembicaraan kita kali ini. Nah, di sini coaching menjelaskan langkah-langkah tindak lanjut ke depannya. Ya, itu sudah bagus ya Pak ya. Nah, kemudian proses coachingnya dengan alur tirta. Nah, demikian hasil pengamatan saya Pak. Kemudian, nah ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ketika Bapak nantinya melakukan coaching pada rekan sejawat ataupun bersama siswa nantinya Pak? Terima kasih Bu. Nah, insya Allah kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu sesuai dengan alur kita, mudah-mudahan saya akan lebih memahami lagi
bagaimana melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita yang sudah saya laksanakan tadi. Mudah-mudahan saya itu lebih maksimal nanti ketika ada teman sejawat atau bahkan dari peserta kita yang memang membutuhkan coaching gitu kan, sehingga nanti dari coaching saya nanti itu lebih luas dan lebih cakap dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Iya, baiklah Pak. Ya semoga kedepannya nanti kita bisa melaksanakan atau melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Kemudian ini saya rasa sudah cukup ya Pak untuk observasi kita pada kali ini. Jadi semoga kita nanti bertemu di lain waktu ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih banyak saya ucapkan sudah membersamai kami dan melihat bagaimana sesi pelaksanaan coaching kali ini dan sudah memberikan masukan kepada saya, mudah-mudahan saya. Terima kasih Bu. Salam Bu. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.